Halo semuanya, di sini saya akan menerangkan materi tentang posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Sebelum memulai, perkenalkan saya Iknia Fajril dari Pendidikan Geografi Universitas Jember, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Adapun tujuan pembelajaran dari materi kali ini yaitu kalian dapat memahami kondisi wilayah dan posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia dan dapat mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi melalui berpikir kritis, berkomunikasi, berkolaborasi, berkreasi, dan berliterasi dalam menyelesaikan masalah posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Nah, dari materi pembelajaran pada kali ini kita akan mempelajari tentang yang pertama yaitu perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia, dan yang kedua yaitu potensi dan pengelolaan sumber daya kelautan di Indonesia. Nah, sebelumnya apakah yang kalian ketahui tentang maritim? Maritim adalah semua aktivitas yang berkaitan dengan laut, seperti eksploitasi sumber daya kelautan dan perikanan, transportasi laut, pengangkutan dan perdagangan hasil laut, pariwisata bahari, dan penelitian di bidang kelautan. Istilah poros maritim dunia berkaitan dengan posisi geografis Indonesia dan bentuk wilayah Indonesia yang merupakan kepulauan terbesar di dunia. Secara geopolitik dan geoekonomi, posisi geografis dan bentuk wilayah kepulauan merupakan modal utama kekuatan Indonesia untuk menjadi negara maju yang berbasis kelautan. Selanjutnya, kita masuk ke sejarah perkembangan transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia. Indonesia merupakan negara maritim yang berbentuk kepulauan atau disebut dengan archipelago state, karena hampir 2/3 luas wilayah Indonesia adalah lautan. Posisi strategis perairan Indonesia menjadikannya sebagai lintasan kapal dunia, baik dari arah timur ke barat maupun sebaliknya, baik dari Samudra Pasifik ke Hindia maupun sebaliknya. Oleh karenanya, hal ini menunjukkan bahwa selain sebagai penghasil sumber daya pangan dan pariwisata, wilayah perairan juga berfungsi sebagai jalur perdagangan atau perekonomian antar bangsa. Nah, yang pertama, kita masuk ke sejarah perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia. Kalian bisa perhatikan gambar berikut. Di sini menunjukkan sejarah perkembangan transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia. Yang pertama yaitu pada masa klasik atau Hindu-Buddha. Yang kedua yaitu pada masa kolonialisme atau abad ke-16. Yang ketiga yaitu perkembangan pada masa Orde Lama yaitu 1945 sampai 1965. Yang keempat masuk ke dalam perkembangan jalur transportasi pada masa Orde Baru atau tahun 1966 sampai 1998. Dan yang terakhir yaitu masa reformasi hingga sekarang. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar menjadi poros maritim dunia. Poros maritim merupakan sebuah gagasan strategis yang diwujudkan untuk menjamin konektivitas antar pulau, pengembangan industri perkapalan dan perikanan, perbaikan transportasi laut, serta fokus pada keamanan maritim. Perkembangan jalur transportasi di dunia internasional, khususnya di Indonesia, diawali dari pelayaran pada masa Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Perkembangan jalur transportasi dan perdagangan di Indonesia diawali dari pelayaran pada masa Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit, yaitu Laksamana Chengho dan pelayaran Portugis Spanyol serta pelayaran VOC pada abad ke-16.
Pelayaran Chengho di perairan Nusantara diawali dengan Kerajaan Samudra Pasai di Aceh. Kemudian pelayaran dilanjutkan ke Pelabuhan Palembang, Pulau Bangka, Pelabuhan Sunda Kelapa, dan Pelabuhan Muara Jati. Berikut ini merupakan peta jalur pelayaran Portugis, Belanda, dan Spanyol. Di garis yang berwarna merah menunjukkan jalur pelayaran Portugis ke Indonesia, dan jalur yang berwarna biru yaitu jalur pelayaran dari Belanda ke Indonesia, dan jalur yang berwarna hitam itu menunjukkan pelayaran dari Spanyol ke Indonesia. Yang kedua yaitu jalur perkembangan transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia sebagai upaya menuju negara poros maritim dunia. Yang pertama yaitu berkenaan dengan jalur perdagangan dan distribusi transportasi. Pemerintah mengeluarkan mengenai pengembangan tol laut. Tol laut sendiri merupakan kapal laut yang berlayar secara rutin dan terjadwal yang menghubungkan wilayah Indonesia dari arah barat sampai ke utara dan sampai ke selatan. Yang kedua, menurut Prihartanto tahun 2015, dalam pengembangan tol laut terdapat konsep wilayah depan atau foreland dan konsep wilayah dalam atau hinterland. Konsep wilayah laut ini merupakan koridor ekonomi yang berbasis maritim dan sistem logistik untuk mendukung sektor perdagangan baik dari sumber daya kelautan maupun daratan. Nah, dari gambar tersebut ini menunjukkan konsep wilayah menurut Prihartanto. Di sana kalian bisa lihat sendiri, yang berwarna hijau merupakan wilayah yang berpotensi sebagai pusat ekonomi baru. Jadi terdapat wilayah-wilayah di Indonesia yang diperkirakan menjadi pusat ekonomi baru, dan bintang yang berwarna biru merupakan pusat pertumbuhan ekonomi exciting. Untuk menjadi negara poros maritim dunia, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan mengenai pengembangan tol laut di wilayah perairan di Indonesia. Salah satu elemen yang mendukungnya yaitu dibangunnya pelabuhan di wilayah yang dianggap memiliki potensi sebagai pusat perekonomian baru di Indonesia. Peta ini menunjukkan rencana pengembangan konsep tol laut di Indonesia. Di situ menunjukkan peta pelabuhan yang mendukung tol laut di berbagai wilayah di Indonesia. Di situ memungkinkan nantinya akan dikembangkan sebagai pusat ekonomi baru yang dapat menunjang perdagangan internasional di Indonesia. Selanjutnya, adapun tujuan dari program tol laut di Indonesia yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang selama ini sulit mendapatkan akses terhadap pembangunan di Indonesia. Yang kedua yaitu memudahkan masyarakat yang tinggal di daerah pesisir dan kepulauan untuk mengakses kota-kota besar di Indonesia. Yang ketiga yaitu memudahkan anak-anak yang tinggal di pulau-pulau kecil dan terpencil untuk bersekolah di kota-kota besar. Dan yang keempat yaitu menekan ketimpangan harga antar pulau dan pulau-pulau di luar Jawa. Contohnya saja, harga sembako di Semarang akan relatif sama dengan harga di Banda Aceh, Manado, Ternate, dan Jayapura. Dan yang kelima yaitu pemerataan distribusi kekayaan sumber daya alam Indonesia maupun penduduknya. Tol laut akan memudahkan pergerakan penduduk semakin mudah, cepat, dan murah. Nah, di sini kita akan masuk mengenai subbab yang kedua yaitu tentang potensi dan pengelolaan sumber daya kelautan di Indonesia. Yang pertama kita akan membahas tentang sumber daya perikanan, yang kedua kita akan membahas tentang pariwisata bahari di Indonesia. Yang pertama yaitu sumber daya perikanan. Laut di Indonesia memiliki luas kurang lebih 5,8 juta kilometer dengan garis pantainya yaitu sepanjang 81.000 kilometer. Dengan potensi sumber daya ikan diperkirakan sebesar 6,4 juta ton per tahun yang tersebar di seluruh perairan wilayah di Indonesia dan perairan ZEEI atau disebut dengan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, yang terbagi ke dalam 9 wilayah perairan utama di Indonesia.
Di samping potensi perikanannya, hal ini juga dikembangkan untuk budidaya moluska, budidaya rumput laut, dan bioteknologi kelautan. Untuk pengembangan industri bioteknologi seperti bahan baku makanan, industri pakan alam, dan benih ikan dan udang. Namun, sumber daya perikanan yang sangat melimpah tersebut seharusnya dapat menjadikan Indonesia sebagai penghasil ikan terbesar di Asia maupun dunia. Akan tetapi, saat ini pengolahan masih belum maksimal, sehingga jika dikelola secara maksimal, maka akan mengembangkan sektor perikanan dapat menghasilkan pendapatan sebesar 31,9 juta triliun dolar Amerika Serikat per tahun. Adapun faktor penyebab masalah belum optimalnya pengelolaan sumber daya perikanan di Indonesia antara lain. Yang pertama yaitu kebijakan pemerintahan di Indonesia, baik pusat maupun daerah yang belum kuat dan merata di seluruh wilayah di Indonesia. Yang kedua yaitu mengenai masih tingginya pencurian ikan atau illegal fishing oleh negara lain yang menyebabkan kerugian di Indonesia yaitu sekitar 25 miliar dolar AS per tahun. Yang ketiga yaitu pelabuhan laut belum berfungsi secara optimal. Yang keempat yaitu pengembangan infrastruktur kelautan yang masih tertinggal. Yang kelima yaitu jumlah industri perkapalan yang masih sedikit. Dan yang terakhir yaitu armada kapal penangkap ikan yang masih sangat sederhana di Indonesia. Dapat kita lihat mengenai beberapa contoh potensi perikanan di Indonesia. Yang pertama yaitu budidaya rumput laut. Yang kedua yaitu budidaya tambak garam. Yang ketiga yaitu budidaya tambak ikan. Serta masih banyak lagi potensi pengolahan ikan di Indonesia. Materi kedua ini kita akan membahas mengenai pariwisata bahari. Wisata bahari merupakan kegiatan wisata dan olahraga air di perairan laut, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa yang dikelola secara komersial. Salah satu objek wisata yang menjadi daya tarik wisatawan dalam pariwisata bahari ini yaitu wisata alam pantai dan pulau-pulau kecil, keanekaragaman flora fauna, wisata budaya masyarakat pesisir, dan wisata olahraga. Sumber daya hayati bahari yang dapat mendukung pengembangan pariwisata bahari seperti terumbu karang, ikan hias, padang lamun, hutan mangrove, dan keunikan bentang alam pesisir lainnya. Objek pariwisata yang dapat dijadikan modal utama dalam pengembangan pariwisata bahari yaitu terumbu karang. Hal ini karena Indonesia memiliki kawasan terumbu karang terbaik di dunia seperti Kepulauan Takabonerate, Kepulauan Wakatobi, dan kepulauan lainnya yang ada di Indonesia. Selain keindahan terumbu karangnya, kekayaan hutan mangrove di Indonesia juga berpotensi menjadikan objek wisata bahari di Indonesia. Indonesia memiliki luas hutan mangrove sekitar 25% dari luas hutan mangrove di dunia. Selain itu, objek wisata bahari yang tidak kalah menariknya yaitu wisata pantai. Wisata pantai yang indah di Indonesia antara lain adalah Pantai Barat Sumatera, Pantai Selat Jawa, Pantai Kepulauan Sulawesi, Kepulauan Bali, Nusa Tenggara, dan Maluku. Nah, di sini dapat kita lihat beberapa pariwisata yang dapat dikembangkan di Indonesia, yaitu antara lain wisata bahari terumbu karang, wisata bahari hutan mangrove, dan wisata bahari keindahan pantai yang ada di Indonesia. Sedangkan menurut Priyono tahun 2014 perlu adanya program pengembangan industri pariwisata bahari di Indonesia agar dapat berdaya saing internasional. Antara lain yang pertama yaitu menyusun standar wisata bahari, yang kedua yaitu meningkatnya pelayanan usaha wisata bahari, yang ketiga yaitu meningkatnya iklim investasi wisata bahari, yang keempat yaitu sertifikasi usaha pariwisata bahari, dan yang kelima yaitu pengembangan jalur dan titik kelabuh kapal wisata dan kemitraan usaha pariwisata bahari. Kesimpulan yang dapat diambil dari penjabaran materi ini merupakan posisi maritim dunia berkaitan dengan posisi geografis dan bentuk wilayah Indonesia yang berupa kepulauan. Secara geopolitik dan geoekonomi, posisi geografis dan bentuk wilayah kepulauan merupakan modal kekuatan bagi Indonesia untuk menjadi negara maju yang berbasis kelautan.
Oleh karena itu, posisi geografis perairan Indonesia juga menjadikannya sebagai lintasan kapal dunia. Hal ini menunjukkan bahwa selain sebagai sumber penghasil pangan dan pariwisata bahari, perairan juga berfungsi sebagai jalur perdagangan antar bangsa. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.